Oke, selamat datang kembali di podcast Suara Bergerak episode 3. Pada tema kali ini yaitu evaluasi 9 tahun kepemimpinan Jokowi dengan narasumber yang tentunya luar biasa yang udah ada di hadapan saya nih, Bapak Dr. Muhammad Iqbal, SS MSI. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Mbak Dewi dan selamat malam teman-teman BEM FISIP Universitas Jember. Sehat selalu? Sehat, Alhamdulillah. Oke. Bapak Iqbal ini merupakan dosen dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional, gitu Bapak? Ya. Nah, for your information, Pak Iqbal ini merupakan sosok yang aktif dalam bidang kepenulisan politik dan dalam bidang komunikasi internasional, media, dan komunikasi politik global, serta studi kawasan Australia dan Pasifik Selatan. Oke, boleh dijelaskan mengenai kesibukan Pak Iqbal selain menjadi dosen, gitu Pak? Ya. Teman-teman pendengar dan penonton podcast, ini tentu satu kebahagiaan bagi saya untuk bisa hadir di sini, yang tentu hari-hari biasanya saya selalu isi dengan kegiatan sebagaimana teman-teman sendiri tahu, mengajar dan terus mengajar serta terus belajar. Jadi itu kegiatan utama yang saya lakukan. Oke. Sebelumnya kita langsung ke temanya aja, yaitu evaluasi 9 tahun kepemimpinan Jokowi ini, Pak. Sebelumnya Bapak bisa jelaskan dulu mengenai bagaimana sih pendapat Bapak mengenai 2 periode Jokowi ini gitu. Apakah ada gimana ya, kayak Bapak suka sama kepemimpinannya ini atau gimana gitu? Iya, 9 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi itu berarti sudah 20 Oktober 2023 yang kemarin, dan sekarang berarti sudah lebih 1 bulan ya. Sekarang tanggal 16 November. Jadi kurang 4 hari lagi, 9 tahun 1 bulan. Nah, 2 periode tentu akan masih menyisakan 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan apa yang menjadi menarik untuk bisa dicermati atau juga bisa dikritisi dari perjalanan kepemimpinan Presiden Jokowi ini untuk masa depan bangsa, dan apalagi untuk visi Indonesia 2045, Indonesia Emas, 100 tahun perjalanan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Dan tentu sebagai presiden yang ke-7, tentu sudah seharusnya memang apa yang sekarang dialami oleh seluruh rakyat ini benar-benar sudah siap. Apakah mampu mencapai 2045 dengan tingkat kesejahteraan, tingkat kemakmuran, tingkat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata. Sebelum sampai kepada apa dan bagaimana 9 tahun itu, posisi pijak sudahkah arah haluan kita sebagai berbangsa ini dari 1945 untuk mencapai 2045 itu sudah sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh konstitusi. Dan tentu berdasarkan pada 5 sila Pancasila, di mana sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga termaktub di dalam 4 pilar visi Indonesia Emas 2045. 4 pilar itu adalah, yang pertama tentu bagaimana pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu pilar pertama. Ada kata kunci di mana kualitas manusia itu dijadikan hal yang utama dan pertama. Lalu yang kedua adalah pemerataan pembangunan. Dari 38 provinsi saat ini, apakah konsentrasi hasil-hasil pembangunan itu merata di 38 provinsi, ataukah terdapat ketimpangan yang sangat luar biasa antara Sumatera dan Jawa,
menjadi lebih sangat merata pembangunannya. Di sisi lain, pulau-pulau di luar dua pulau besar itu, apakah sudah seperti apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan bagaimana kita mampu membuat bonus demografi itu benar-benar bisa mencapai pembangunan manusia maupun pemerataan pembangunan itu. Nah, dua pilar itulah yang menjadi tolak ukur ya untuk mengevaluasi siapapun presidennya, terutama sejak Presiden Soekarno, lalu Presiden Soeharto, lalu kemudian Presiden Habibie, lalu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY 2 periode, dan Presiden Jokowi 9 tahun ini. Nah, dari 7 presiden ini, hari ini, 16 November 2023, kita patut untuk bisa membuat satu daftar yang sangat penting mengenai seberapa tinggi indeks pembangunan manusia Indonesia di 38 provinsi itu. Apakah terjadi pemerataan pendidikan, pemerataan kualitas kesehatan, sampai kepada konteks pendidikan itu seberapa tinggi tingkat literasi manusia Indonesia, seberapa tinggi minat baca manusia Indonesia. Kalau teman-teman BEM visit, ternyata minat bacanya sangat merasa malas kalau menghadapi buku teks 200 halaman, 400 halaman, baru dibuka 4-5 halaman saja sudah ngantuk. Beda cerita kalau baca cerpen, baca novel, baca cergam ya, apalagi menikmati tayangan serial drama Korea misalnya. Nah, betah sampai pagi, atau menikmati game online, betah sampai pagi. Nah, hal-hal yang semacam ini menjadi titik krusial untuk level mahanya para siswa sudah punya kemalasan dalam minat baca, apalagi tuntutan untuk mengoleksi literasi di tengah disrupsi arus informasi, ini tentu menjadi persoalan serius. Di mana apalagi per hari ini usia produktif 15 tahun sampai 60 tahun itu sangat besar jumlahnya. Dan jangan lupa bonus demografi itu ada fasenya ya, ada yang awal, ada yang mengalami, sampai ada yang bagian akhir. Betul. Dan di posisi bagian akhir bonus demografi itu ada 5 provinsi. DKI Jakarta, Jawa Timur salah satunya, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara. 5 provinsi itu sudah masuk fase akhir bonus demografi. Sedangkan 33 provinsi lainnya itu baru memulai masuk ke fase awal bonus demografi. Dan ini menunjukkan ada ketertinggalan yang kurang lebih 1 dekade. Dari 5 provinsi berhadapan dengan 33 provinsi, ada ketertinggalan sekitar 10 tahun. Dan apakah kepemimpinan Presiden Jokowi dan kepemimpinan sebelumnya itu sudah meletakkan pondasi dasar untuk bisa memastikan kualitas pembangunan manusia Indonesia itu merata di seluruh provinsi, bukan terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa pun juga hanya terkonsentrasi di DKI Jakarta dan DI Jogja serta Jawa Timur. Apa kabar Jawa Barat? Apa kabar Jawa Tengah? Apa kabar Banten? Dan itu tentu menjadi satu persoalan yang serius yang teman-teman mahasiswa FISIP sudah seharusnya tidak hanya berpikir secara lokalitas Jember,
tapi memikirkan nasib konteks nasional dan apalagi global. Jadi itu barangkali awal kita ngobrol ya, Dewi. Betul sekali. Oke, tadi kan Bapak Iqbal sudah menyinggung mengenai pemerataan pembangunan gitu ya Pak ya. Dalam hal ini kan banyak proyek Jokowi malah terfokus pada pembangunan jalan tol gitu. Tapi masih banyak kayak provinsi-provinsi yang tertinggal gitu. Nah itu harusnya gimana gitu Pak? Maksudnya kayak memberikan proyek pembangunan jalan tol itu yang niatnya bakal membantu proses pendistribusian gitu, malah jadi berdampak negatif, dan itu banyak opini-opini yang ternyata kontra sama program Jokowi tersebut gitu. Ya, Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Jokowi itu tentu sudah punya capaian-capaian yang kita bisa mencatat daftarnya itu dalam ukuran-ukuran yang paling pokok adalah seperti apa pembangunan ekonomi, seperti apa pembangunan infrastruktur. Di sisi lain juga penting untuk dicatat pembangunan politik seperti apa, pembangunan budaya bagaimana, pembangunan dalam konteks penegakan hukum seperti apa. Nah, seluruh catatan-catatan itu tentu secara objektif bisa kita sebutkan ya. Misalnya selama 4 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dengan Ma'ruf Amin, tentu akan berbeda posturnya dibandingkan waktu periode pertama bersama Yusuf Kala ya. Dan dalam konteks itu memang apalagi kita baru saja mengakhiri pandemi COVID-19. Dalam konteks itu dunia juga mengalami hantaman yang sama. Nah, kita patut mengapresiasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu relatif stabil ya di angka sekitar 5% ya. Mungkin 5,2, dan baru saja Presiden Jokowi mencanangkan waktu penetapan APBN 2024 itu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,3%. Nah, tentu ini satu capaian yang relatif cukup aman ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang terkoreksi fatal, ada yang sampai minus, dengan inflasi juga relatif terkendali ya. Dalam konteks itu postur anggaran kita lebih banyak memang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya tadi Dewi sebutkan itu pembangunan jalan tol ya, termasuk pembangunan bandara, peremajaan pelabuhan ya, dan banyak lagi proyek-proyek infrastruktur. Dan yang paling spektakuler itu adalah pemindahan ibu kota ya ke Kalimantan, ibu kota Nusantara. Dan tentu ini menyedot banyak konsentrasi, banyak anggaran, dan apalagi bukan hanya dipotret dari aspek pembangunan ekonominya semata, tetapi juga dalam konteks politik, dalam konteks environmental ethics, dalam konteks ekologi, dalam konteks budaya, dan apalagi muncul turunan-turunan kebijakan atau keputusan politik lainnya, misalnya memindahkan ribuan birokrasi aparatur sipil negara ya, dan banyak lagi yang tentu tidak mudah, karena yang difikirkan dan dipentingkan itu adalah kalau kita kembali pada visi dari pilar pembangunan Indonesia Emas 2045, nomor pertama dan yang utama adalah pembangunan manusia. Nah, apabila nantinya pembangunan infrastruktur itu justru menyisakan persoalan-persoalan yang problematik bagi tercerabutnya akar interaksi sosial, interaksi budaya dari manusia, maka tentu itu akan tidak sama dengan apa yang diharapkan dijadikan tujuan dari visi Indonesia Emas 2045 itu. Jadi misalnya bentang panjang tol dari Pulau Jawa ya, sepanjang Pulau Jawa.
itu bisa saja misalnya kita cek di tol yang melintasi Jawa Timur misalnya yang ke arah Jember, kita tahu dari Gempol Surabaya sampai ke Leces ya, Probolinggo. Nah, yang sebelumnya itu ada banyak interaksi sosial, ekonomi yang mengajak serta keakraban budaya, keramahan warga, tiba-tiba kemudian menjadi berkurang dan lama-lama menghilang. Cukup banyak restoran, warung-warung yang di situ ada ruang-ruang kearifan lokal menjadi berkurang dan bahkan tutup hanya karena lalu lintas pengguna jalan yang biasa memakai jalan arteri sepanjang sampai ke Probolinggo itu tidak lagi ada karena lebih banyak yang memilih melintasi lewat tol. Demikian pula yang terjadi di Jawa Tengah, yang terjadi di Jawa Barat sampai ke Jakarta. Cukup banyak di Brebes misalnya terlalu banyak pedagang-pedagang yang apakah bawang, apakah telur asin, akhirnya pindah dan tutup berganti profesi. Mereka mungkin mengadu nasib dalam skema urbanisasi. Ya. Nah, konteks inilah yang kemudian kita bisa konfirmasi bahwa per 2023 masyarakat kota itu jauh lebih banyak ya, dibandingkan masyarakat desa. Artinya penduduk Indonesia menurut catatan dari Kementerian Dalam Negeri itu sekitar 51% populasi tinggal di kota dibandingkan tinggal di desa. Ini sebuah angka yang justru bisa jadi bukanlah satu angka yang membanggakan ya, tapi justru mengkhawatirkan ya, karena umumnya masyarakat desa itu lebih banyak dan dalam konteks ini berarti ada banyak penduduk desa yang mungkin sudah merasa kehilangan harapan untuk bisa mendapatkan pendapatan atau kehidupan hingga mereka mengadu nasib di kota ya. Ada banyak analisisnya, barangkali itu yang pertama, sehingga pembangunan infrastruktur betul banyak sekali capaian-capaian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, tetapi ekses yang muncul di dalamnya cukup banyak pula yang masih bisa dipertanyakan, dan terutama juga pemindahan ibu kota itu masih menyisakan banyak persoalan memang, terutama sekali kepastian bagaimana investor itu masuk, meskipun dengan berbagai macam skema, berbagai macam insentif yang ditawarkan masih belum cukup bisa meyakinkan investor sehingga prosesnya yang tadinya diharapkan tahun 2022 itu sudah bisa dihuni ternyata masih belum ya. Meskipun proses pembangunannya sudah menyedot sekian banyak uang APBN. Oke. Dari pembangunan IKN sendiri loh Pak, kan sekarang juga udah jarang dibahas gitu loh. Sedangkan masa kepemimpinan Jokowi ini akan segera berakhir, namun IKN belum kunjung selesai gitu. Apakah itu nantinya akan diteruskan oleh presiden selanjutnya apa gimana gitu Pak? Wah, pertanyaan itu ditujukan kepada calon presiden berarti ya, bukan kepada saya ya. Tetapi kalau bisa kita cermati, ini udah langsung ke soal kontestasi pilpres ini berarti ya. Kalau kita cermati dari 3 calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah kemarin itu masuk tahapan pengundian nomor urut, nanti tanggal 28 November memulai kampanye sampai tanggal 10 Februari. Dan kita saksikan bersama nomor urut 1 pasangan Anies dan Muhaimin, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, kalau kita membaca, teman-teman pasti sudah baca juga ya, dokumen visi misi dari 3 capres ini. Yang kita tahu dalam dokumen visi misi 3 pasangan calon presiden, kalau kita cermati itu yang
jelas-jelas tegas untuk menyatakan melanjutkan pembangunan IKN itu lebih banyak ada pada calon presiden nomor urut 2 tuh. Betul. Ya, lalu untuk nomor urut 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu juga eksplisit untuk melanjutkan pembangunan IKN. Dan kalau kita searching dengan memasukkan kata kunci IKN, itu ada 2 kata yang muncul ya. Sedangkan kalau kita masukkan kata Jokowi di dokumen visi misi 3 capres itu, yang menarik adalah dokumen visi misi capres Prabowo dan Gibran itu ada 17 kata yang mengandung kata Jokowi. Nah, dengan kata lain, sedangkan untuk capres Amin itu tidak muncul kata IKN, tidak muncul kata Jokowi, cuma 1 kata Jokowi, dan artinya bahwa kalau kita cermati lagi apa yang disampaikan calon presiden Prabowo, itu memang jelas-jelas akan melanjutkan, dan Gibran juga menyatakan tidak ada perubahan tapi melanjutkan. Sedangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak tegas untuk mengatakan melanjutkan, tapi memilih kata memperbaiki atau perbaikan ya. Sedangkan untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin itu menggunakan kata yang dimaksud dengan perubahan itu ada 4 makna, yaitu ada hal yang memang perlu ditingkatkan, ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu sama sekali dicabut, ada yang dimunculkan sebagai sesuatu yang baru. Nah, itu kalau kita analisis dari 3 capres dan cawapres ini ya, dan 3 dokumennya. Dengan kata lain, kalau menjawab pertanyaan Dewi, apakah IKN itu dilanjutkan? Yang paling tepat memang 3 capres yang menjawab, tapi dengan dokumen dan pernyataan-pernyataan orasinya yang sudah muncul di media, kita bisa menyimpulkan kalau yang bertekad untuk melanjutkan secara total itu adalah capres Prabowo dan cawapres Gibran ya. Sedangkan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud maupun Pak Anies dan Pak Muhaimin itu tidak eksplisit untuk menyatakan itu secara lugas ya. Nah, itu barangkali jawaban saya. Oke, nah dalam pembangunan IKN ini kan pasti membutuhkan investor dari luar ya Pak. Nah, dalam kita lihat dari tahun-tahun terakhir ini, banyak yang berpendapat bahwa Jokowi lebih fokus terhadap hubungan internasional. Hal ini dapat dilihat dari Jokowi menunjukkan kedekatan dengan kepala negara seperti Erdogan dan Biden. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah hal ini benar-benar nyata? Atau mungkin Jokowi sebelumnya udah kenal namun kayak melanjutkan aja gitu. Jadi kayak seakan-akan publik itu tahu bahwa Jokowi baru mengenal gitu. Ya, proses diplomasi yang menjadi satu fungsi berjalannya kebijakan politik luar negeri negara Republik Indonesia ini tentu memang harus diaktifkan ya, diaktifasi, karena memang proses polugri itu dimanapun dalam hubungan internasional memang satu keniscayaan. Nah, Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan seluruh kabinetnya, ini kalau dalam studi HI kan kita mengenal ada kelompok state actors, aktor-aktor dari konteks negara, dan ada juga non-state actors. Nah, aktor-aktor yang di luar negara, bisa swasta, bisa masyarakat sipil, bisa yang lain-lain. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam konstelasi percaturan internasional itu memang
mengalami frekuensi yang meningkat. Iya. Tetapi sifatnya adalah bisa bilateral, bisa multilateral. Nah, sedangkan catatan yang paling menarik adalah selama 9 tahun kehadiran Presiden Jokowi di forum-forum Majelis Umum PBB, forum-forum yang sifatnya membutuhkan langkah-langkah diplomasi yang lebih asertif, ya, lebih tegas, itu relatif minim, ya. Namun kalau melakukan hubungan dalam konteks bilateral, dalam konteks organisasi antar negara, macam kelompok 7 negara, kelompok 20 negara, di konferensi tingkat tinggi ASEAN, ya, di kawasan, itu aktif. Dan apalagi Indonesia selama Presiden Jokowi memimpin sukses, ya, menyelenggarakan berbagai macam forum-forum tingkat dunia macam G20 dan KTT ASEAN. Nah, dalam konteks itu relasi yang sangat penting, ya, terjalin, baik itu RI dengan Turki, RI dengan Amerika, ya, RI dengan Uni Eropa, dan banyak lagi negara G20 maupun G7. Dan terlebih lagi ketika di Afrika Selatan, sepertinya ada kesan Indonesia di bawah Presiden Jokowi hendak melirik apakah bergabung ataukah belum kepada kelompok negara blok BRICS, ya, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dan tentu ini menjadi satu tantangan sendiri. Di sisi lain kita masih berhadapan dalam satu dinamika di kawasan Indo-Pasifik maupun di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, konstelasi geopolitik inilah yang menarik, ya. Selama ini kalau di masa kepemimpinan Presiden SBY lebih banyak strategic partnership yang dilakukan, misalnya dengan 8 negara, dengan G7 juga. Namun posisinya dari masa Presiden Soekarno-Soeharto sampai Pak SBY itu masih konstelasinya adalah tetap pada mandat konstitusi untuk bebas aktif, ya, tidak masuk ke dalam blok besar negara-negara superpower. Nah, sedangkan yang saat ini kode-kode politiknya itu ada nada-nada untuk masuk ke dalam satu blok besar, yaitu BRICS, ya, yang tentu ini bisa masih spekulasi, ya, masih memunculkan apakah Indonesia di bawah Presiden Jokowi yang tersisa masih 1 tahun ini, arah polugrinya itu akan dibawa ke sana masih belum jelas, ya. Tapi kemarin calon Presiden Prabowo sempat berorasi untuk bisa jadi kalau dia menang jadi presiden akan mencoba untuk memperkuat posisi Indonesia dengan bergabung bersama BRICS, ya. Ada pernyataan semacam itu. Apakah ini akan menguntungkan atau tidak menguntungkan, masih cukup banyak hal-hal yang bisa dianalisis lebih lanjut. Oke, dalam hal politik nih Pak, banyak survei yang membuktikan bahwa mayoritas responden percaya bahwa Jokowi masih belum mampu menciptakan proyek pemerintah yang bebas korupsi dan nepotisme. Waduh, itu ya? Survei mana itu? Ya, saya kira kalau hasil-hasil survei yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi, pertumbuhan pembangunan infrastruktur, apalagi approval rating dari Presiden Jokowi, tingkat kepuasannya itu relatif, pertumbuhan ekonomi juga relatif stabil, pengendalian inflasi juga kita relatif stabil. Namun ketika masuk ke persoalan seberapa tinggi atau eskalasinya, apakah
pesat naik untuk utang luar negeri misalnya. Nah, disitulah kita baru bisa menilai ya, apakah di masa akhir pemerintahan SBY tahun 2014 itu kemudian memberikan satu raport berapa pertumbuhan ekonomi, berapa debt ratio, berapa total utang luar negeri, baik dari yang swasta maupun yang dalam dan luar negeri, itu kita punya semua catatannya. Dan ketika 20 Oktober 2014 Presiden Jokowi dilantik dan menjalani periode pertama bersama Yusuf Kala hingga 9 tahun ini, ternyata catatannya justru menunjukkan kalau Presiden SBY akhir itu sekitar 6,2%, ya. Lalu tingkat hutangnya juga relatif masih di angka sekitar 3.000 sekian triliun. Lalu per laporan Bank Indonesia maupun BPS menunjukkan tingkat hutang kita sudah hampir 8.000 triliun ya, total ya. Lalu debt ratio kita juga sudah mendekati angka yang ambang batasnya cukup signifikan, hampir menyentuh 30%, ya. Dan itu tentu yang akan menanggung adalah presiden berikutnya. Siapapun yang terpilih nanti akan menghadapi situasi yang seperti itu. Dan ini apakah persoalan? Ya bisa jadi persoalan, bisa jadi tidak ya. Ketika kecukupan devisa kita, kecukupan tata kelola pemerintahan kita, ya ini tata kelola pemerintahan itu adalah pilar yang keempat loh dalam pembangunan Indonesia Emas 2045. Nah, dengan kata lain, kalau tadi dikatakan apakah persoalan politik, penegakan hukum, bahkan isu korupsi itu tinggi. Nah, saya punya catatannya tuh. Saya punya catatannya, memang proyek bersih korupsi itu menurut catatan justru yang tidak tercapai sangat besar, 62,1%. Lalu pemberantasan korupsi juga sama, 55,9% menyatakan tidak tercapai. Nah, lalu berikutnya adalah penegakan hukum yang adil, itu 54,5%. Nah, dalam konteks ini, angka proyek pemerintah yang bersih korupsi, penegakan hukum yang adil, lalu pemberantasan korupsi, itu rapotnya merah. Sampai 9 tahun ini, dan ini berkorelasi dengan anjloknya indeks demokrasi Indonesia. Indeks demokrasi Indonesia itu komponen yang paling penting disorot adalah ada dua tuh, kebebasan sipil dan budaya politik. Nah, di mana kebebasan sipil dan budaya politik ini cukup tajam ya, lonjakan angkanya ya, yang kita bisa saksikan berbagai macam laporan-laporan kasus yang kaitannya dengan apakah yang kemudian disebut dengan kriminalisasi, apakah sampai persekusi, atau hal-hal yang sifatnya dalam konstelasi kepentingan kontestasi politik pemilu, itu kemudian kasus-kasus hukum digunakan sebagai sandera untuk kawan atau dipakai sebagai alat untuk menyerang lawan ya. Lawan atau kawan dalam konstelasi kabinet pemerintahan Jokowi menyisakan sedikit banyak. Kita masih ingat sejak 2014 sampai pemilu 2019, salah satu hal yang paling menjadi PR besar bangsa ini adalah terciptanya polarisasi masyarakat yang sangat akut ya. Dan hari ini dalam pemilu 2024 kita menyaksikan penyebabnya 2014 dan 2019 itu karena hanya ada 2 calon.
Nah, sedangkan sekarang 3 calon. Relatif agak mereda, tetapi yang kemudian beralih modenya menjadi mode yang kaitannya dengan persoalan-persoalan yang muncul mengarah kepada isu nepotisme, isu politik dinasti, ya, dan juga isu tentang pengkhianatan demokrasi, ya, karena ada perseteruan pada akhirnya seolah-olah memang publik dipertontonkan adanya perseteruan politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kader utamanya yang sekarang menjadi presiden, yaitu Pak Jokowi. Nah, ini masyarakat menonton itu dan masyarakat menilai itu. Dan apakah ini kemudian berkorelasi dengan hal-hal yang urusannya dengan masalah kasus hukum, masalah penegakan korupsi? Ya, memang suka atau tidak suka, data menunjukkan sebagai presiden yang ke-7 memang dalam posisi menteri atau di kabinet pemerintahan presiden, Pak Jokowi mencatatkan diri sebagai nomor 1 ya, yang jumlah menterinya paling banyak terjerat kasus korupsi ya, dalam posisi eksekutif ya. Dan apalagi sekarang yang terbaru, Wakil Menteri Hukum dan HAM menjadi tersangka korupsi. Hal-hal yang semacam ini menjadi satu catatan evaluasi yang tentunya tidak ingin Anda semua teman-teman sebagai generasi muda apakah mewarisi konteks politik yang penuh intrik macam ini ataukah tidak. Itu semua bergantung dan kembali pada teman-teman sebagai pionir untuk menyaksikan bonus demografi itu apakah betul-betul berimplikasi pada kualitas pembangunan manusia. Dan terlebih lagi, apa yang kita siapkan hari ini untuk pemilu 2024, apakah memang teman-teman sudah punya literasi dan edukasi politik yang memadai untuk mencermati. Sudahkah membaca dokumen ratusan halaman, sekitar 140-an halaman, dokumen visi misinya Anies Muhaimin, sekitar 80 halaman, dokumen visi misinya Prabowo Gibran, ya, dan sekitar hampir 40 halaman dokumen visi misinya Ganjar Mahfud. Sudahkah membaca, sudahkah membedah, membongkar, lalu itu dijadikan sebagai sarana untuk menagih janji-janji kampanye yang nanti akan dimulai 28 November nanti. Dan kalau itu diabaikan, bahkan absen mahasiswa dalam konteks itu, sudahkah teman-teman BEM berkolaborasi dengan seluruh jejaring BEM di Indonesia untuk sama-sama mengedukasi masyarakat yang mendorong supaya partisipasi politiknya tinggi, bukan malah sebaliknya, mendorong untuk menjadi golput misalnya. Ini parah ini. Ya. Justru seharusnya ruang-ruang TPS itu dipenuhi dengan upaya-upaya untuk memastikan jangan sampai caleg-caleg kita, capres-capres kita justru diisi oleh orang-orang yang akhirnya memperparah catatan-catatan penegakan hukum yang adil maupun pemberantasan korupsi dan apalagi politik penuh intrik tadi. Itu Mbak Dewi. Oke, dari semua evaluasi yang ditujukan kepada Presiden, Pak, puncaknya kan akhir-akhir periode Jokowi ini gitu. Nah, ini ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait syarat pencalonan cawapres yang diduga untuk meloloskan, yang kemudian bahwa sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa ketua MK-nya adalah Anwar Usman yang notabene adalah adik ipar Jokowi atau paman dari Gibran. Gitu. Iya, memang sejak kemudian ketua MK ini menjadi bagian keluarga Jokowi, itu sudah dengan sendirinya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ya, sejak awal tuh, sehingga
langkah etis yang paling negarawan adalah memang waktu itu banyak kalangan, banyak media, banyak lembaga untuk menyarankan supaya mundur posisinya sebagai ketua MK, bahkan sebagai hakim MK ya. Namun ternyata memang tidak dilakukan. Ya. Konteks budaya politik inilah yang memang mengonfirmasi ya, bahwa kenapa angka indeks demokrasi kita yang di dalamnya ada skor budaya politik yang menurun drastis bisa jadi dipertontonkan oleh betapa perilaku-perilaku elit politik kita itu relatif sudah barangkali ya, relatif sudah kehilangan budaya politiknya, terutama soal malu dan soal moral politics, ya, moral ethics ya. Dan itu dipertontonkan. Apalagi misalnya para narapidana korupsi itu justru maju lagi ya, atau malah mendapati posisi yang cukup mulia di jajaran partai politik atau lembaga-lembaga politik atau jabatan-jabatan publik lainnya. Dan itu tentu tidak elok bagi sebuah proses edukasi politik, terutama bagi generasi bangsa ini. Dan ironisnya juga, apalagi kalau yang dinamakan Gen Z, Gen milenial, generasi muda, atau saya sering istilahkan sebagai Gen Zilenial, ini cenderung berkarakter yang apatis pada politik. Dan kalau sudah seperti ini ya wajar saja, mungkin merasa ya udahlah biarin cuek ya. Tapi kemudian ruang-ruang publik, ruang-ruang jabatan-jabatan penting ini kembali diisi oleh kelompok elit-elit yang memang sangat oportunis. Nah, ini kalau kita tarik dari 2014, saya menggambarkan bahwa Presiden Jokowi ini berangkat dari karakter populis, ya, yang merakyat, belusuan, dan itu meyakinkan betul dibandingkan waktu itu sosok Prabowo ya, yang lebih formal, lebih membawa sisa-sisa quote and quote Orde Baru ya, waktu itu 2014. Namun masyarakat Indonesia menyaksikan ada sosok baru, wali kota Solo ya, lalu kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan maju menjadi calon presiden dengan gaya yang sangat populis, sangat merakyat. Nah, banyak kemudian rakyat jatuh cinta pada sosok ini. Sehingga angkanya berapa tuh? 52% atau ya, sekitar, saya lupa angka persisnya. Tapi intinya memenangi Pilpres 2014 dengan modal populis. Tapi perjalanan waktu bisa mengubah dari populis menjadi oportunis, menjadi pragmatis. Dan pragmatisme politik, oportunisme politik itu dibuktikan dengan keinginan untuk melanggengkan kekuasaan dan tidak mau kehilangan kekuasaan, sehingga muncullah narasi 3 periode. Dan kemudian muncul pula upaya untuk menyiapkan anak mantunya, mengisi ruang-ruang yang seharusnya bisa memberi kesempatan bagi kontestan lainnya, namun karena sudah dipatok sehingga muncullah polemik putusan 90 Mahkamah Konstitusi itu ya, dan kemudian mengubah norma dari batas usia 40 tahun diturunkan, diizinkan asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, konteks ini tentu juga tiba-tiba ada adiknya masuk menjadi ketua umum partai ya, dan muncul pula spekulasi akan disiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI sebagai gubernur. Jika nantinya partai PSI ini bisa lolos parliamentary
threshold dan kemudian menguasai parlemen dan bisa juga di DKI hingga masuk di situ. Dalam konteks ini, inilah yang disebut dengan oportunisme dan pragmatisme politik. Saya menyebutkan ini bukan dari saya sebetulnya, tapi ada banyak misalnya yang bisa kita jadikan referensi dari satu karya yang menarik tahun 2020. Ya, ada satu buku berjudul yang ditulis oleh Ben Bland, Jokowi, A Man of Contradiction, ya, manusia kontradiksi di sini. Nah, dalam konteks kontradiksi itu disebutkan juga bagaimana berangkatnya dari populis menjadi oportunis. Ya. Dalam konteks itu ada banyak hal, dan kita tentu teman-teman juga mencatat ya apa yang disampaikan. Tadinya memperkuat pembelaan kepada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi justru memberi ruang yang lebar untuk merevisi undang-undang KPK, ya. Dan kemudian KPK di ASN-kan dan macam-macam, sehingga sempat menjadi satu demonstrasi besar tahun 2019 bulan September waktu itu, ya, waktu itu tagar yang menguat ya, reformasi di korupsi ya, reformasi di korupsi. Lalu kemudian muncul undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ya. Lalu muncul pula Perpu IKN, Perpu Cipta Kerja, dan ada banyak lagi problem-problem yang tentu kontradiksinya sangat kental. Tadinya tidak menggunakan APBN, akhirnya dikeluarkannya Perpu menggunakan APBN, dan menjadi beban dalam postur politik anggaran kita, ya. Dalam postur pertumbuhan ekonomi yang stabil 5, sekian persen itu juga bisa jadi akibat disuntik oleh uang hasil utang, ya, dalam konteks itu. Nah, hal yang semacam ini menjadi catatan-catatan kritis, ya. Masih tersisa 1 tahun, kurang ya, berapa? 11 bulan ya, masih tersisa 11 bulan, dan nanti kita masih menyaksikan bulan September ada pilkada serentak, ya. Lalu bulan Februari pemilu serentak, pemilu legislatif dan pilpres, dan tentu ini menjadi satu catatan apakah sampai Februari 2024 nanti netralitas yang dicanangkan oleh Presiden itu benar-benar diejawantahkan secara bersama kepada seluruh birokrasi dan aparatus serta jajaran elit politiknya, dan kemudian masyarakat juga ikut mengejawantahkannya sehingga tidak terjadi konflik horizontal, gesekan horizontal, dan itu yang harusnya kita jaga. Dan saya sangat appreciate, sangat respect sekali teman-teman BEM bisa membuat ruang siar yang resonansi dan amplifikasinya menjadi lebih luas lagi melalui podcast ini. Dan saya kira ini harus diteruskan ini ya, pola-pola semacam ini, karena sudah menjadi sebuah takdir teknologi digital bahwa ruang-ruang podcast inilah yang akan mampu menjangkau sampai ke manapun dan dimanapun oleh siapapun. Oke, dari pemerintahan Jokowi ini kan ada tanggapan bahwa berorientasi pada elit politik gitu ya Pak. Bahwa pemerintahan Jokowi bekerja berdasarkan kepentingan pribadi semata dan kekurangan wewenang moral. Pendekatan politik Jokowi telah beralih dari berorientasi pada rakyat menjadi lebih mendekati elit politik. Pemerintahan Jokowi telah dikritik dalam penanganan utang dan defisit negara dengan beberapa pendapat bahwa pemerintah tidak melakukan cukup untuk mengatasi masalah ini. Waduh, itu apa ya? Ekspresi-ekspresi yang bisa jadi masih perlu diuji ya, masih perlu dibuktikan ya. Meski demikian, yang paling penting adalah
Presiden Jokowi sampai 9 tahun ini memang sudah cukup banyak capaian-capaiannya, namun memang masih perlu kita cermati bahwa upaya untuk melanggengkan kekuasaan itu cukup terlihat ya dari dipaksakannya sosok Gibran untuk menjadi cawapres ya. Meskipun kemudian harus terpaksa dengan cara mengubah konstitusi, mengubah undang-undang ya maksudnya, dan melalui proses yang panjang, dan publik juga sudah menyaksikan bagaimana ketua MK akhirnya harus dipecat ya dalam posisi itu, dan meski demikian masih banyak yang tutup mata bahwa apakah keputusan yang dihasilkan itu juga cacat, dan itu tentu mungkin sudah tidak perlu lagi kita persoalkan karena toh konstitusinya, regulasinya, dan situasi politiknya sudah sama-sama memaklumi sehingga sudah siap untuk menjalani babak berikutnya, yaitu memasuki tahapan kampanye tanggal 28 November nanti, dan berarti ya sudah kita sambut dengan riang gembira ya, dan tentu berbagai macam ekspresi-ekspresi kekecewaan atau apa saya kira dimaklumi saja, tapi tidak perlu untuk menjadi satu perilaku-perilaku yang lebih emosional lagi ya. Justru sebaliknya kita cukupkan ekspresi itu sebagai bentuk pendewasaan dalam berdemokrasi, lalu tetap kita pastikan seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, mulai dari pelajar barangkali yang sudah berkecukupan menjadi pemilih, lalu dengan masyarakat umum lainnya harus sama-sama mengawal. Jangan sampai tahapan ke depan sampai di Februari nanti, bahkan sampai pilkada tahun depan itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang justru mengkhianati reformasi dan mengkhianati demokrasi. Nah, itu saya kira yang lebih bijak ya, daripada kita terbebani oleh meladeni ekspresi-ekspresi kekecewaan yang sangat subjektif ya. Dan daripada itu lebih baik energinya difokuskan untuk sama-sama terus mempertebal tingkat literasi, meningkatkan daya minat baca, dan aktivisme digital itu penting. Maka itu apakah ponsel kita menjadi alutsista untuk mengawal demokrasi kontestasi pemilu ini menjadi satu pesta yang riang gembira, tapi sekaligus tetap menjadi ruang untuk makin kritis dan dewasa. Dan itu menjadi PR utama, agenda utama bahkan bagi ruang gerak mahasiswa. Sehingga mahasiswa saya kira tidak cukup hanya belajar di ruang-ruang kelas saja, tapi justru belajar yang sesungguhnya adalah mengawal, saatnya mengawal demokrasi ke depan sampai Februari ini dengan cara yang lebih kreatif, dengan cara dan gayanya anak muda, dengan cara dan gayanya Gen Zilenial ini, yang tentu akan berbeda dengan kelompok seperti usia kami yang kolonial ini. Oke, di akhir kepemimpinannya ini Pak, masih ada konflik-konflik yang tersorot kan. Salah satunya itu konflik agraria gitu. Ada 2.700 lebih konflik agraria yang menjadi salah satu isu terpenting dalam masa kepemimpinan Jokowi. Pada konflik agraria yang mencapai 2.710 kasus selama 9 tahun kepemimpinan dengan dampak terhadap 5,8 juta hektar lahan dan 1,7 juta keluarga, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Ya.
konflik agraria itu kalau kita ikuti jumlah kasus maupun luas resonansi dari dampak kasus dari rezim ke rezim mengalami peningkatan. Mulai dari zaman Soekarno, zaman Soeharto, apalagi zaman Soeharto ya, lalu zaman Gus Dur, Megawati, SBY 2 periode, dan Jokowi 9 tahun, itu eskalasinya, frekuensinya meluas. Kenapa ini bisa terjadi? Hal yang paling mendasar saya kira dijadikan tolok ukur adalah kembali kepada arah kita berbangsa dan bernegara ini. Kalau arah berbangsa dan bernegara ini adalah the final resultnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, dan itu termaktub di dalam pembukaan konstitusi kita, maka dari 1945 menuju kepada 2045, maka pertanyaan besar, sudahkah kita berkeadilan sosial? Sudahkah kita berkeadilan sosial itu merujuk pada visi Indonesia Emas 2045 yang berisi 4 pilar tadi? 4 pilar itu jelas, 1, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ada sustainable economic development. Lalu yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat baru tata kelola pemerintahan. 4 ini pondasi untuk menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kita saksikan hari ini, sampai 78 tahun kita merdeka, ternyata ketimpangannya sangat tinggi, tidak merata ya, antara Sumatera Jawa dengan provinsi atau kepulauan besar lainnya, di Papua, di Sulawesi, Kalimantan, di Nusa Tenggara. Ya. Maka ketimpangan ini menguat ketika konteks visi pembangunan yang dilakukan tidak ramah pada lingkungan, tidak mengedepankan environmental ethic. Etika lingkungan itu tidak menjadi pengaruh utama. Ya. Seharusnya itu yang dikedepankan. Maka itu regulasi kita mensyaratkan pembangunan hal-hal yang sifatnya lebih kepada menyentuh lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, itu ada analisis mengenai dampak lingkungannya. Dampak lingkungan tidak hanya urusan lingkungan alam, tapi lingkungan sosial, lingkungan budayanya juga. Nah, yang menjadi persoalan tidak sedikit ya, pembangunan-pembangunan itu amdalnya belakangan, tapi konsesi dan lisensinya diberikan di awal. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang sangat potensial menambah jumlah terjadinya kasus atau konflik-konflik agraria. Konsorsium pembaruan agraria itu punya catatan-catatan yang panjang soal itu. Belum lagi kelompok masyarakat sipil lainnya macam Walhi, macam jaringan jaringan-jaringan masyarakat komunitas peduli lingkungan lainnya. Nah, catatan-catatan itu tentu akan makin tambah lagi, yang juga menimbulkan berbagai macam korban, bahkan tidak sedikit juga korban jiwa ya. Catatan itu dasar sebabnya adalah itu tadi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dasar moral untuk membangun itu. Dan yang kedua, pembangunan tidak dilandasi oleh visi untuk pemerataan, tapi yang ada adalah visi untuk mencari kesempatan. Siapa yang memodali, tentu itu yang menjadi hal yang utama ya.
meskipun ada banyak ruang untuk bisa didiskusikan lebih soal ini. Nah, saya kira itu jawabannya, bahwa mengapa konflik agraria begitu tinggi dan begitu banyak jumlah kasusnya, ya sebabnya itu tadi, tidak mengedepankan etika lingkungan dan tidak mengarah kepada ekonomi berkelanjutan. Asal dibangun saja, tanpa mengabaikan misalnya kasus Rempang, ya, misalnya kasus Seruyan, yang paling heboh ya, meskipun ada banyak kehebohan-kehebohan lain yang tidak terekspos oleh media, tapi mereka terus menanggung derita ya. Nah, sebelum mengadakan podcast ini kan kami sendiri sudah mengadakan SOP gitu Pak, survei opini publik, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditujukan untuk Bapak gitu. Salah satunya yaitu apa pendapat Bapak tentang konflik Rempang yang belum dapat terselesaikan? Rempang itu wajib dikembalikan kepada masyarakat Rempang. Karena Rempang punya catatan sejarah yang besar terbentuknya bangsa yang besar ini. Sehingga hanya atas nama kepentingan modal ekonomi dari kelompok pengusaha yang besar, tapi kemudian mengecilkan atau bahkan menggusur atau mengosongkan hak-hak hidup dari masyarakat Rempang, tentu satu hal yang sangat memalukan demokrasi. Sangat tidak patut dan sangat tidak etis, karena sama halnya dengan melukai rakyatnya sendiri. Dan itu bentuk pengkhianatan atas demokrasi, pengkhianatan atas kesepakatan kita menjadi bangsa bertanah dan berair. Gitu. Terus ada lagi Pak pertanyaannya, bukan pertanyaan tapi lebih ke meminta tanggapan gitu Pak. Sebenarnya dalam kepemimpinan Jokowi ini kita bisa melihat bahwa memang keluarga lebih penting daripada negara. Tanggapan Bapak mengenai ini gimana? Saya kira saya meminjam dari apa yang dinyatakan oleh Ben Bland ya dalam A Man of Contradiction, bahwa memang di awal 2014 Pak Jokowi sangat populis dan menjadi harapan baru ya bagi masyarakat Indonesia waktu itu. Mungkin seiring perjalanan waktu, kontradiksinya adalah Pak Jokowi sebagai sosok yang terlihat sebagai demokrat, tapi ternyata kecenderungan untuk menjadi otoritarian makin menguat ya, lalu dari yang populis kemudian menjadi oportunis, ketika memberi ruang yang sangat besar kepada anak, keluarga, dan kerabatnya untuk bisa mengisi ruang-ruang yang sangat strategis. Betul. Dalam posisi sebagai kepala daerah, sebagai punggawa akhir dari yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi, dan posisi yang hari ini sebagai calon wakil presiden. Sehingga kalau ada narasi ini kan adalah anak muda, saya kira jelas ini bukan soal anak muda, tapi ini soal anak Jokowi ya. Bukan juga soal anak presiden, karena ada anak presiden yang tidak berkesempatan jadi calon wakil presiden. Ibu Megawati itu adalah presiden RI yang punya anak namanya Ibu Puan Maharani. Seorang Ibu Puan Maharani saja tidak menjadi calon wakil presiden. Ya, karena memang dia kebetulan bukan anak Jokowi tapi anak Megawati. Sehingga seorang Gibran itu bukan seorang anak muda saja, tapi dia juga bukan seorang anak presiden saja, tapi dia anak seorang Jokowi. Dalam konteks inilah menurut Ben Bland, lagi-lagi dalam bukunya Jokowi A Man of Contradiction itu menyebutkan bahwa kontradiksi-kontradiksi inilah dari populis menjadi oportunis, sehingga kemudian membuat hal-hal yang sifatnya sangat nepotisme, hal-hal yang sangat kolutif itu mengedepan. Padahal
TAP MPR tentang KKN itu masih belum dicabut dan masih berlaku, dan MK, KPK itu adalah anak kandung yang dilahirkan dari ibu bernama Reformasi. Dan dalam kontestasi ini seharusnya anak kandung Reformasi bernama KPK, bernama Mahkamah Konstitusi, bernama pemilu langsung, bernama kebebasan pers, bernama kebebasan berekspresi, berpendapat, itu harusnya mendapat naungan dan perlindungan dari Ibu Pertiwi. Tapi yang terjadi justru karena mengedepankan dan lebih mementingkan lingkungan politik dinasti, saya kira Ibu Pertiwi pun mungkin masih harus meniti air mata dan cukup bersedih hati. Oke Pak, ini ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan masih ada ya? Pertanyaannya, hanya menguntungkan pengusaha dan penguasa, koruptor makin diuntungkan. Yes. Jawabannya ya, bahwa problem terbesar Indonesia sehingga tidak menjadi maju dan tidak menjadi lebih dewasa, sekalipun Indonesia adalah bangsa negara yang sangat besar potensinya, problem utamanya ada pada korupsi. Dan korupsi ini subur karena demokrasi kita, reformasi kita masih kemudian berhasil dipegang arah kendalinya oleh kekuatan-kekuatan pemodal yang disebut oleh Jeffrey Winters, oleh Profesor Fedi Hadis sebagai bentuk politik oligarki yang daya cengkeramnya menggurita, dan sampai hari ini kita masih menyisakan ruang bahwa dunia dan jejaring politik kita masih jejaring politik yang dikuasai oleh kartel dan mafia. Dalam konteks itu tentu harusnya menjadi tugas kita bersama, kita sebagai akademisi, teman-teman sebagai bagian dari sivitas akademika, akademia, tentu harus mengedepan untuk terus-menerus mengedukasi seluruh anak bangsa ini, gak terkecuali gak mengenal beda status ragam sosial dan budaya, tetap sama-sama harus terus mengkritisi bahwa memang faktanya negeri kita tidak baik-baik saja dalam konteks demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Selebihnya mungkin hanya kosmetika politik saja. Semoga ini cepat berakhir, dan untuk bisa mau memastikan berakhir, maka silahkan sing-singkan lengan baju, sing-singkan upaya-upaya untuk yang lebih energik, untuk turun serta memastikan pesta demokrasi tahun depan tinggal 90 hari lagi, maka dalam 90 hari ini pastikan mahasiswa yang dimotori oleh BEM FISIP Universitas Jember menjalar mengakar tanpa lelah, tanpa henti untuk menyasar 31 kecamatan, 248 desa dan kelurahan, serta 969 dusun, ya, untuk bisa sama-sama memastikan hak-hak politik harus digunakan, tapi sesuai dengan hati nurani, tanpa harus saling menyakiti dan mencederai. Kita pastikan jangan sampai yang muncul menjadi calon-calon pemimpin kita, baik di legislatif maupun di eksekutif, itu adalah para orang-orang yang terafiliasi dengan koruptor, dengan orang-orang pemodal yang memodali para koruptor. Jangan sampai negeri ini dikuasai oleh koruptor, maka itu harus kita lawan korupsi. Sekali lagi, lawan korupsi, buang saja ke luar planet bumi para pelaku korupsi. Oke. Sebelum kita akhiri podcast ini, apakah ada closing statement dari Bapak? Ya, saya kira sekali lagi podcast BEM FISIP UNED, Suara Bergerak, Departemen Analisis Sosial, ini menjadi satu-satunya podcast di Jember yang nendang,
Dan tentu akan lebih garang lagi kalau seluruh punggawa di balik layar, di balik studio podcast ini sama-sama terus memproduksi dan mereproduksi narasi-narasi, literasi, edukasi politik yang memang cadas, bernas, dan cerdas. Dan tentu dilakukan dengan kerja-kerja yang ikhlas. Sukses terus untuk BEM FISIP, Departemen Analisis Sosial. Insya Allah akan menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Oke, demikian podcast Suara Bergerak episode 3 kali ini. Terima kasih Bapak Iqbal atas narasi yang sangat luar biasa juga. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua dan penonton podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.